Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Jadi anak-anak sudah jelas bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Ini materi kita ya, mengenal arti bersih dan sehat. Yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran. Nah, kita harus membedakan dengan suci. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Lalu, apa bedanya antara hadas dan najis? Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami oleh manusia sehingga dia tidak diperbolehkan untuk sholat sebelum ia berwudu atau mandi besar. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Misalnya apa? Najis itu misalnya darah, nanah, air pipis, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua kotoran itu adalah najis. Misalnya kamu bermain cat, tangan kamu belepotan. Nah, itu kotor, tapi itu sebenarnya tidak najis. Nah, begitu pula misalnya kalian bermain tanah. Nah, ketika tangan kita itu kotor, itu juga bukan najis. Tapi kalau tanah itu bercampur dengan kotoran hewan misalnya, nah itu baru disebut najis. Nah, yang ketiga, najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, atau ludah. Ya. Kemudian yang keempat, bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, sekarang kita bahas hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi besar. Misalnya mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan. Nah, itu cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang disucikan dengan melaksanakan wudhu. Misalnya setelah pipis, setelah buang air besar, setelah kentut, dan semua hal yang membatalkan wudhu. Nah, itu kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kita bahas keadaan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Nomor 1 yaitu tubuh harus bebas dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, misalnya sholat, kita atau tubuh kita harus bebas dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, pakaian dan alat sholat kita harus juga bebas dari najis. Karena itu, kalau pakaian kita terkena najis, maka kita harus membersihkannya dengan mencuci misalnya. Kemudian yang ketiga, tempat
harus juga bebas dari najis. Ya, misalnya di musola, di masjid itu ya, ada kotoran itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau misalkan nempel di sajadah juga, kita harus membersihkan kotoran atau najis yang menempel itu sebelum kita melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kita akan belajar anggota-anggota tubuh yang harus kita bersihkan. Yang pertama yaitu badan, harus dibersihkan dengan mandi teratur ya. Kemudian kuku yang panjang juga harus kita potong ya. Kenapa? Karena jika nanti kuku kita itu panjang, kemudian kita itu memegang najis, maka najis itu susah dihilangkan karena menyusup ke kuku-kuku kita. Kemudian yang ketiga yaitu menggosok gigi secara teratur. Nah, cara menggosok gigi yang benar itu dari atas ke bawah ya anak-anak, bukan menyamping. Nah, kemudian yang keempat, biasakan mencuci tangan. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan najis? Nah, najis itu anak-anak dibagi menjadi 3. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, yang pertama yaitu najis ringan. Najis ringan ini misalnya pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun, cukup dipercikkan air saja ke tempat yang terkena najis. Nah, tapi ini hanya berlaku bagi bayi laki-laki saja yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian yang kedua yaitu najis sedang. Nah, cara membersihkannya yaitu dibersihkan dengan air sampai kotorannya hilang, kemudian dibilas. Nah, kotorannya hilang ini hilang baunya, hilang rasanya, hilang bentuk dan warnanya ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu najis berat. Misalnya jilatan anjing atau sesuatu yang berkaitan dengan babi. Nah, ini cara membersihkannya yaitu dengan air ya, dibilas dengan 7 kali. Yang salah satu bilasannya itu dicampur dengan debu atau tanah atau pasir ya anak-anak. Kemudian kita belajar cara membersihkan diri setelah keluar dari kamar mandi atau WC. Yang pertama, membersihkan tubuh setelah buang air kecil atau besar. Nah, itu dinamakan istinja atau cebok. Nah, yang kedua, istinja itu sebaiknya menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada air, boleh dengan menggunakan benda kering, misalnya tisu, kayu, batu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk dan keluar kamar mandi, biasakan membaca doa. Nah, tahu doanya ya anak-anak? Kalau masuk kamar mandi, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu tadi doa masuk kamar mandinya ya anak-anak. Sekarang doa keluarnya, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Nah, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.